Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan membahas 4 saham ya teman-teman, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri pada perdagangan minggu ini, tepatnya di hari Kamis lalu, ditutup mengalami penurunan 0,96%. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, bahwa Bank Mandiri baru saja melakukan dua aksi korporasi. Yang pertama itu adalah pembagian dividen dan yang kedua adalah stock split. Di mana pada saat mau pembagian dividen sempat diangkat tinggi sebelum akhirnya mengalami koreksi, dan sekarang juga saham Bank Mandiri sudah stock split dengan harga yang lebih murah ya teman-teman, 1:2. Area support terdekat dari Bank Mandiri ada di 5.150 sampai 5.075. Untuk area support 2-nya ada di 4.980 sampai 4.930. Seperti yang kita lihat bersama teman-teman, bahwa ada sebuah garis trend line yang bertepatan dengan area support 1. Sejauh ini area gap yang sempat ditinggalkan pada waktu Bank Mandiri mengalami ini ya teman-teman, pembagian dividen ex-date sempat turun dan posisinya sudah ditutup sekarang, dan ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya, di mana targetnya adalah area all time high dari Bank Mandiri, yaitu di 5.500. Teman-teman yang mau buy on weakness tentu boleh pantau area support di 5.150, 5.075 dengan target ke area 5.500. Kalau kita lihat teman-teman, kalau misalnya berhasil break 5.500, maka berpotensi membuat cup and handle. Ini adalah cupnya, yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Dengan area handle sampai ke area support 2 dan juga garis trend line yang ada. Jadi sebenarnya Bank Mandiri masih sangat menarik, salah satu saham uptrend dan salah satu saham yang menggerakkan IHSG, di mana pergerakan big banks memang cukup berpengaruh bagi IHSG, jadi ini hal yang sangat menarik untuk bisa buy on weakness di area support yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Saham Antam pada perdagangan minggu ini ditutup dengan doji ya teman-teman, di mana open dan close-nya sama di 2100. Saham Antam sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari area supportnya, di mana supportnya ada di 1770, dan dalam waktu yang sangat singkat sudah berhasil mengalami kenaikan lebih dari 20%. Walaupun memang posisi terakhir false break dari 2110, tapi ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena bisa kita lihat ya teman-teman, dengan volume yang cukup besar dan cukup rapi beberapa waktu terakhir membuat Antam akhirnya berhasil mengalami kenaikan cukup signifikan. Kalau kita lihat sebenarnya ketika bisa breakout dari 2110, ini berpotensi membentuk rounding bottom. Dan kalau sebenarnya tertahan teman-teman, tentu bisa menjadi inverted head and shoulders. Tetapi sayangnya terlihat bahwa Antam cukup kuat sehingga agak sulit sepertinya untuk turun ke area support yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi break 2110. Kalau teman-teman mau buy on weakness, yang pertama bisa beli dekat-dekat 2050. Area support yang ada di sini beli dekat-dekat 2050, atau support 2-nya teman-teman bisa gunakan area 2020 sampai 1985. Kita akan coba zoom in sedikit ke time frame 1 jam. Sebenarnya dari time frame 1 jam ini kita bisa lihat bahwa untuk handle sebelah kanannya sebenarnya udah kelar teman-teman. Walaupun memang akhirnya kembali false break dari 2110. Ini adalah handle yang di sebelah kiri, kelihatan ya. Dan sebenarnya area support yang kita taruh itu bertepatan dengan area handle sebelah kiri. Tapi sayangnya tidak sempat turun dan akhirnya langsung naik.
Jadi teman-teman boleh pantau area 2050 spare sampai area 1985. Karena yang menarik juga adalah ketika dia false break, teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada volume buangan sama sekali dan terpantau volumenya masih terus menguat. Jadi kalau kembali break akhirnya terkonfirmasi, ya ada target ke area resisten yang ada. Untuk potensi kenaikan daripada saham Antam kalau berhasil break rounding bottom ataupun inverted head and shoulders adalah ke area 2460. Tentu tidak akan garis lurus naik ke atas, akan menguji area resisten dulu setidaknya 2390, 2400 baru ke 2460. Jadi silakan diperhatikan untuk bisa buy on weakness saham Antam. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah SMGR. SMGR teman-teman, kita akan gunakan time frame yang sedikit lebih besar, yaitu weekly. Kenapa? Karena bisa kita lihat weekly ini masih memegang area support yang cukup penting bagi saham SMGR. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di sekitar April 2022, saham SMGR sempat menyentuh area supportnya di 5850 sebelum akhirnya mantul serta mengalami kenaikan yang lumayan. Baik itu menuju ke area kisaran 7500-an, bisa naik sekitar 30%, ataupun sempat turun kembali dan ke deket-deket area 6500, 6300 dan sempat naik kencang juga kembali ke atas setidaknya 30% kembali. Sayangnya kenaikan SMGR tidak didukung dengan pergerakan selanjutnya, sehingga akhirnya malah membuat saham ini kembali mengalami penurunan. Supportnya kita taruh di area low di 5850, jadi kita harapkan area tersebut masih mampu menahan SMGR. Karena terpantau daripada pergerakan yang ada di sini ya teman-teman. Ini 2022 sepertinya pada zaman Covid. Lalu ini April 2022. Jadi ini 2020, 2022 dan 2023 kembali dikasih kesempatan sentuh ke area support. Kalau misalnya mampu bertahan ke 5850, teman-teman mau buy on weakness juga boleh. Dengan target setidaknya bisa kembali ke area 6600. Dan kalau bisa break dari 6600, potensinya bisa menuju ke 7775. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk area support yang ada. Kalau kita masukkan sebuah indikator, misalnya MACD, kita akan lihat apakah ada bullish divergence di sini. Kalau kita lihat teman-teman, sejauh ini tidak ya teman-teman, karena ini posisinya flat, jadi dia tidak bikin harganya yang lower low. Jadi ini kalau dia bikin lower low dulu sebenarnya bisa menjadi area bullish divergence teman-teman, dengan catatan harus bisa bikin new low dari 5850. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor semen, yaitu adalah INTP. INTP teman-teman salah satu saham yang juga kembali ke area supportnya, dimana support kuatnya kita taruh di kisaran area 8775. Seperti yang kita lihat bahwa di sini adalah area Covid. Sebenarnya dari Covid sempat naik kencang ke area kisaran 15 atau 16.000. Sayangnya setelah menuju area tersebut tidak mampu mempertahankan kenaikannya serta mengalami koreksi yang cukup dalam hingga kembali ke area 8775. Dan kalau kita lihat sekarang teman-teman, ada area support minor di 9725. Kalau kita lihat area tersebut sudah beberapa kali ya teman-teman mampu menahan penurunan dari saham INTP. Kalau kita lihat, walaupun sempat membuat low di bawah dari 9725, tetapi sejauh ini tidak pernah closing di bawah area 9725. Ini menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya INTP-nya mampu bertahan. Artinya kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh buy on weakness dengan stop loss
kalau close di bawah 9725. Tetapi dengan candle besar minggu ini minus 5,94%, teman-teman tentu harus menunggu dulu 1-2 candle lagi apakah mampu bertahan di area 9725 atau enggak. Karena kalau misalnya terkonfirmasi akhirnya breakdown ke bawah, yang terdekat adalah akan turun ke 8775. Lalu kalau kita lihat secara sekilas, di sini ada sebuah pola teman-teman, yaitu head and shoulders. Ini adalah left shoulder. Ini adalah bagian headnya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder. Tentu neckline-nya di area 9700. 9725. Jadi kalau misalnya area support yang ada jebol, kita bisa lihat bahwa ada potensi untuk melakukan atau mengalami penurunan lanjutan. Kalau kita lihat potensi penurunannya bisa menuju ke area 7550. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada. Kalau bisa bertahan akan sangat bagus buat di NTP, tapi kalau akhirnya jebol ke bawah, ada potensi untuk turun lumayan jauh. 9725. Jadi silakan teman-teman perhatikan ya untuk area support yang ada. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama dari saham Bank Mandiri, lalu saham Antam, lalu ada saham SMGR, dan yang terakhir adalah INTP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.